Saat melihat, semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat, semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Teman baik, karena tadi hujan, jadi kita pindah lokasi. Jadi langsung aja tadi ceritanya sampai kamu berhenti ya di depan gedung Pakuan waktu lagi ngojek itu. Aku tuh dulu ngojek, ceritanya emang nggak pernah dari malam sampai maksudnya dari pagi sampai malam nggak pernah, kayak benar-benar kayak ya udah deh pergi sama pulang kantor aja. Ceritanya waktu pulang kantor setengah hari karena Sabtu tuh kantorku setengah hari. Sempet agak keliling dulu sih itu karena weekend ya. Terus kayak nggak berhenti orderan masuk sampai akhirnya lewat ke sini. Ke Jalan Cicendo, terus aku lewat itu capek sebenarnya. Terus ada tempat tukang jualan minuman, mungkin sampai sekarang masih ada di depan. Aku diam di situ sambil minum minuman dingin lah gitu ya. Terus aku sambil menatap ke depan gedung Pakuan, ke arah depan gedung Pakuan ya, gerbang sampai ke dalamnya kayak, oh ini ternyata ya rumah dinas Kang Emil itu. Oh ini ternyata rumah dinas Pak Gubernur. Kayak dalam hati, ya Allah aku pengen masuk ke sana deh kayaknya sekali aja gitu. Jadi bukan sekedar masuk sekali doang ya. Terus aku baca sholawat 3 kali di situ. Kayak mengalir aja gitu. Dalam hati ya, kayak sambil minum. Udah minum, aku pergi aja dari situ. Pas dari situ seminggu kemudian aku dinyatakan lolos jadi ajudan milenial. Kayak wow, kayak ternyata doa aku didengar sama Tuhan gitu ya, waktu pas aku minum di depan gedung Pakuan itu gitu. Sedahsyat itu. Dan sampai sekarang kayak aku ada di sini tuh kayak karena doa itu deh, kayak dari sekian banyak orang yang mungkin kepengen kerja di sini, dan bahkan kalau aku kan nggak kepikiran ya kerja di sini, tiba-tiba ujuk-ujuk ayah di dia gitu, ujuk-ujuk kenal dan bisa kerja sama Bapak tuh mungkin dari ya dahsyatnya doa aku kepada Allah sih. Itu yang membuat aku sampai sekarang masih gemeter teh, sumpah. Oh iya? Beneran, kayak sampai sekarang tuh aku nggak percaya aja gitu dengan aku karena aku yakin setiap ucapan tuh adalah doa. Betul. Ya tuh. Jadi ketika aku apapun yang aku pengen, aku selalu ucapin sekarang gitu. Aku pengen ini, aku ucapin ya dengan dalam hati aku berdoa sama Allah gitu. Apapun aku minta sama Allah gitu. Dan akhirnya aku ada di sini sekarang gitu. Sekarang dia mewujudkan apa yang telah dia gumamkan di tukang minuman ya. Iya, gitu. Karena kamu sudah ada di sini, terus pengalaman kamu di usia muda sudah menjadi ajudan konten lah ya gitu, yang ikut Pak RK mungkin seminggu 3 kali nggak sih kamu? Seminggu berapa kali? 3-4 tugas kali? Bareng Bapak. Jadi sebenarnya tugas sama Bapak tuh kan ada 2 tim ya. Jadi aku masuk tim A dan tim B. Bisa ada 2 tim. Setiap tim itu tugas per 3 hari gitu. 3 hari kerja, 3 hari libur. Orang mendengarnya mungkin wow asik ya gitu, kerja 3 hari terus 3 harinya libur gitu. Tapi ternyata yang di pikiran orang-orang enaknya aja liburnya aja gitu. Padahal 3 harinya tuh aku benar-benar kerja yang ya mungkin kalau dibilang 24 jam iya ya, karena standby gitu. Yang kedua, dikala orang sudah selesai. Standby apa sih, Bu? Standby apa ya menurut teman-teman? Mungkin kayak dari hal bangun tidur aja gitu. Sebelum Bapak bangun tidur, kita harus lebih duluan bangun tidur gitu. Sebelum Bapak biasanya bangun jam berapa? Tergantung agendanya ya. Tapi kalau misalnya rata-rata di subuh hari pun Bapak udah bangun gitu. Bahkan aku pun harus lebih subuh sebenarnya. Takut tiba-tiba Bapak mau lari nih, Bapak mau jalan-jalan pagi itu kan. Atau mau sholat subuh di masjid mana? Iya benar, pernah banget tuh kayak gitu gitu. Jadi ya istilahnya malamnya setelah kegiatan pun aku belum bisa tidur dulu sebelum Bapak istirahat, karena takut tiba-tiba Bapak minta sesuatu, aku ya harus siap untuk menyediakan itu, entah itu video, foto atau konten yang hari itu aku produksi gitu ya. Sehari produksi berapa konten? Sesuai agenda yang ada sebenarnya. Jadi ketika misalnya ada 6 agenda yang keluar dan ada agenda yang harus dibuatkan konten, ya aku buatkan. Tapi di luar itu Bapak juga sering bikin konten di luar agenda, ya betul, kayak misalnya sama Arka ataupun ketika dia berinteraksi sama warga yang di luar agenda ya gitu. Aku selalu buatkan itu gitu. Untuk berapa jadi kira-kira sehari? Rata-ratanya
3-5 ya kayaknya. Itu kok bikin berapa menit dalam kurun waktu berapa menit? Saya mau konten berapa menit tuh kamu harus ceritanya sebenarnya kalau lagi santai itu Bapak kasih waktu sejam 2 jam. Gitu. Kayak misalnya kegiatan A selesai di jam 12, berarti kegiatan A itu aku harus setorkan di jam 1 apa jam 2 atau maksimal jam 3 ya. Karena kan kamu harus ngambil juga agenda selanjutnya. Nah itu yang aku kesulitannya. Jadi ketika aku harus mengedit tapi di depan mata udah ada agenda B nih gitu. Gimana nih caranya tangan aku yang 2 ini aku harus ambil video dan tag video gitu. Yang paling lucu nih baru aja kemarin ada agenda Cap Gomeh di Bogor. Itu posisinya sebenarnya udah selesai di maghrib dan aku udah mulai editing sebenarnya. Tapi tiba-tiba Bapak mau lihat parade katanya sampai malam tuh sampai jam 9. Ya otomatis aku pun ngambil konten lagi kan. Yang editan yang tadinya mau aku edit belum kelar dan maksudnya kayak baru masukin. Tiba-tiba Bapak chat gitu ya di salah satu aplikasi. Kayak, konten yang Cap Gomeh udah ada belum? Lah acaranya aja belum kelar, gimana nih caranya? Kayak, oh ya udah aku langsung aja Pak izin lagi diedit dulu gitu. Oke katanya, tolong tambahin foto-foto ini katanya. Ya siapa? Udah gitu selesai acara Bapak masuk mobil, aku dengan yang masih, jadi ketika ada barongsai lewat aku videoin langsung edit gitu, kayak bener-bener on the spot aku ngambil langsung edit gitu. Terus pokoknya sebelum Bapak masuk mobil dalam hatiku aku harus beresin video itu gitu. Aku tiba-tiba Bapak buka iPad di mobil, kok belum ada nih videonya gitu. Tapi alhamdulillah dengan atas izin Tuhan gitu ya. Di jalan sambil jalan tuh aku sambil ngedit aja sambil nggak tahu nih aku ngelihat jalan bener nanti aku bener-bener nggak pernah pusing kalau kamu ngedit di jalan. Pusing ya sebenarnya gitu, cuman karena emang udah tuntutan dan kayak ya udahlah daripada nanti kerjaanku numpuk, ya udah aku ngedit aja. Dan bener-bener sambil jalan kaki gitu ngikutin Bapak di depan aku sambil jalan mobil sambil edit. Langsung aku kirimin ke iPad Bapak, Pak izin videonya udah ada di iPad ya. Oke katanya, nuhun gitu. Dan kayak kata nuhun tuh kayak ada rasa apa ya, plong aja gitu ya ketika selesai nih gitu. Apalagi kalau udah diupload sama Bapak kayak oh alhamdulillah ternyata kerjaan aku kepake ya gitu. Atau enggak video aku apa ya sampai diupload sama Bapak tuh ada kepuasan sendiri sebenarnya gitu. Yang kalau cerita awal-awal teh aku sempat 1 sampai 3 bulan belum nemu tuh chemistry sama Bapak gitu. Bahkan kayak aku ngirim 3 konten gak pernah diupload. Beneran kayak aduh aman gak ya nih gue kerja di sini gitu. Takut kayak tiba-tiba udah apa ya, udah ninggalin pekerjaan yang sebelumnya gitu. Tapi emang yang aku lihat itu Bapak orangnya perlu waktu gitu. Jadi perlu penyesuaian, bahkan ketika pada waktu itu Bapak tiba-tiba minta sesuatu, aku tuh kayak oh Bapak butuh aku nih gitu. Kayak ada rasa colong kamu ini tolong kamu buatin konten ini. Oh berarti aku udah ada nih feel-nya di Bapak gitu. Ya udah dari situ aku udah mulai tenang dan ya bisa cair lah sama Bapak sekarang ya, meskipun karena Bapak termasuk orangnya pendiam ya menurut aku. Jadi nggak setiap waktu aku bisa approach Bapak dengan seperti apa gitu. Tapi pada saat kegiatan kooperatif sih bisa diarahin, Pak tolong kayak gini kayaknya bagus, Bapak gayanya kayak gini ya biar bagus gitu. Kayak gitu. Udah nyaman ya. Udah nyaman alhamdulillah. Pernah nggak misalnya nggak kerekam atau nggak kefoto atau nggak ada suaranya? Pernah kayak gitu banget ya, itu kayaknya udah beberapa kali, cuman yang ketahuan sama Bapak sekali. Panas dingin nggak kamu? Iya, jadi ceritanya adalah pada satu hari Bapak lagi jogging terus di Pasar Cihapit. Bapak mau bikin konten sama almarhum dulu sama Eril. Bapak ceritanya lagi mergokin lagi belanja gitu ya. Terus gue videoin saya lagi belanja sama gitu. Dia udah cerita banyak, ini anak saya di ITB jurusan teknik mesin tapi hobinya masak sama ibunya gitu. Udah selesai video kayak pas aku ayo kita makan ketupat kata Bapak. Yuk makanlah akhirnya. Bapak lagi makan terus seperti biasa aku selalu langsung buat siap-siap edit sebenarnya. Takut Bapak butuh cepat. Ya udah akhirnya aku edit dan pas aku lihat-lihat
kok video yang tadi nggak ada ya gitu, kayak di mana nih gitu, apa aku delete gitu. Tapi kalau delete pasti ada kan, di resend, delete terus, tapi kok nggak ada ya gitu. Duh, di situ tuh bener-bener panas dingin, gimana ya, mana itu bapak minta banget gitu, kayak videoin saya udah 1, 2, 3 tapi nggak ada teh. Dan sampai pas aduh gimana ya, apa aku ngomong aja gitu, apa gimana, takut tiba-tiba nyampe Pakuan bapak nanyain gitu. Sampai udah memberanikan diri, aku siap salah aja gitu. Akhirnya aku nyamperin bapak, Pak izin kumaha kumaha udah kumahanya tuh udah gini, izin Pak video yang tadi itu, sambil kayak aduh hati-hati banget deh ngomongnya, kayak video yang tadi itu kayaknya nggak ke-record Pak, nggak kepencet Pak gitu. Hah? Kumaha maksudnya coba pakai gitu, kayak gimana maksudnya nih? Iya Pak, kayaknya Teguh tadi lupa mencet record, tombol recordnya. Kamu macam udah beda tuh momennya, saya lagi makan ketupat sekarang macam. Udah Pak izin punten salah. Tapi dari situ aku tahu, daripada aku ngomongnya nanti, mending aku ya udah ngomong ke bapak sekarang. Pada saat itu juga takutnya malah jadi bumerang ya ke aku, bilang ada dan bilang aman videonya tapi nggak ada. Tuh, jadi kejujuran adalah nomor 1. Mantap. Gu, pesannya nih buat tadi kan kalau ngedenger cerita kamu ya, dari kamu kerja apa aja. Yeah. Jadi CS pernah, jadi kru store, jadi gudang, terus jadi ojek online, segala pokoknya ya, sampai akhirnya kamu jadi ada di dalam tim orang nomor 1 di Jawa Barat. Gitu. Pesannya apa yang mau kasih tahu ke teman baik semuanya? Apa ya, hidup ini nggak apa ya, aduh teh beneran bingung. Hidup ini nggak diduga-duga teman-teman. Lakukan apa aja yang terbaik, lakukan apa aja dengan ikhlas sebenarnya. Nanti biar Tuhan yang mengatur. Sebenarnya kayak aku pernah ya itulah yang tadi aku yang pernah aku rencanakan ya, aku 3 bulan mati-matian buat kerja di Jakarta. Ternyata lebih baik. Apa yang aku pengen itu bukan yang aku butuhkan sebenarnya. Jadi Allah udah siapin apa yang terbaik buat aku gitu. Dengan aku yang tadinya aku nggak bisa ke Jakarta, ternyata benar kata Teteh, aku bisa ke Bali, aku bisa ke Medan, bisa ke IKN dulu pernah gitu. Terus bisa ya pokoknya bisa nemenin bapak kemana-mana. Sebenarnya itu jadi yang yang di luar ekspektasi aku ya gitu. Jadi apapun harapannya ya udah bergantungnya sama Allah aja. Mantap. Terbaik, kita sudah bercerita panjang kali lebar sama Teguh. Makasih banyak ya waktunya, makasih udah cerita. Mudah-mudahan teman baik semuanya bisa terinspirasi dari Teguh. Kamu mau promosiin akun Instagram kamu boleh loh? Boleh, di follow ya. Instagram aku Teguh Pribadi, bisa di sini. Sama TikToknya juga. Aku di sana sama Teguh Pribadi juga. Oke. Udah, gitu aja. Beneran? Iya beneran. Kira-kira aku masih panjang. Kamu mau cerita lagi? Enggak. Kalau misalnya kamu kan padat banget ya agenda jadi ajudan ya, 3 hari sih memang ya. Tapi kan full gitu, butuh waktu istirahat. Sementara kamu juga punya kesibukan lain sebagai konten kreator. Nah, gimana cara ngebagi waktunya, dan apa kamu nggak pusing ngedit? Hidupku adalah ngedit. Ya. Sekali lagi kayak aku jadi konten kreator di luar kerjaan sama bapak pun di luar rencana aku sebenarnya. Bener kata Teteh, 3 hari kerja, 3 hari libur. 3 hari liburnya tuh benar-benar yang aku dipakai buat istirahat gitu. Kayak benar-benar bed rest banget sebenarnya. Cuman lama-lama bosen teh gitu. 3 hari tidur mulu terus, atau enggak kayak nggak kemana-mana ya. Terus kayak aku pengen punya hobi baru deh, apa ya gitu. Sempet kayak kepikiran apa bisnis aja ya, gue kayak tapi bisnis apa dan sama siapa bingung. Aku tuh jujur bukan orang pembisnis sebenarnya. Tapi ya udah balik lagi, aku ingat kata-kata bapak, kerjakan apa yang kamu sukai apa yang kamu kerjakan. Apa ya, aku suka apa? Aku suka makan awalnya. Jadi ceritanya suka makan nih teman-teman. Awalnya aku suka makan, terus karena sering banget jajan di luar gitu, kepikiran apa aku bikin konten aja ya kayak orang-orang gitu yang review makanan gitu, atau review tempat sesuatu gitu, dengan yang nggak diseriusin awalnya, kayak ya udahlah bikin aja gitu, siapa tahu hoki gitu ya gitu. Dan aku juga berdoa di situ tuh waktu pas bosan, ya Allah aku pengen
3 hari aku tuh benar-benar produktif dan menghasilkan gitu. Kayaknya didengar lagi sama Allah gitu ya. Lagi-lagi alhamdulillah gitu. Aku nggak tahu dari situ udahlah ceritanya bikin satu konten di salah satu restoran sushi gitu di mall di Bandung, dan kebetulan baru dan menurut aku unik ya. Banyak orang yang waiting list buat makan di sana dan ya menurut aku unique selling point-nya banyak gitu. Akhirnya karena aku dulu di Gramedia punya basic sebagai marketing juga, gitu, marketing online. Aku ya sedikitnya ada dasar-dasar gimana sih caranya gitu buat ngambil konten yang bagus segala macem. Aku buatkan tuh konten bareng teman-teman makan gitu. Tahu-taunya satu hari meledak sampai 50.000 viewers di TikTok tuh. Sampai akhirnya sampai sekarang notifnya masih terus ada gitu ya. Dari situ seminggu dari situ banyak banget brand yang approach di Instagram, maksudnya yang approach aku di Instagram buat Kak mau nggak buat nge-review ini, cobain ini, sampai ada yang nanyain Kak red cardnya berapa gitu. Padahal belum punya ya? Belum punya dan kayak nggak kepikiran bisa aku ditanyain red card harga buat aku review satu tempat gitu. Dari situ kayak oh ya udah deh, nanya-nanya ke teman awalnya segini. Oh lumayan ya 300.000 gitu awalnya gitu ya. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu sekarang aku kenal dengan teman-teman influencer lain kayak ya alhamdulillah aku juga di tahun ini dipercaya jadi salah satu brand ambassador online travel agent gitu ya. Jadi aku kerjanya sekarang review hotel segala macam. Dari situ banyak banget pelajaran yang aku tahu gitu ya, bahkan dari segi penghasilan pun alhamdulillah kayak di luar ekspektasi lagi gitu ya. Jadi dari situ aku mulai sibuk gitu. Aku ngatur waktunya sebenarnya capek banget ya. Setelah kerja sama Bapak 3 hari minimal aku istirahat dulu di rumah gitu sehari, baru itu pergi kayak sekarang nih libur. Aku pergi lagi nih ke tempat gitu, ke hotel kemana. Udah gitu ya udah sambil istirahat tapi sambil jadi kerja. Kamu istirahatnya di hotel gitu? Iya gitu setiap libur kayak gitu. Tapi ya lagi-lagi dinikmatin kayak gitu. Dan ketika capek, menurut aku kerja kayak gini capek banget ya. Karena aku nggak pernah di rumah gitu. Aku harus pindah-pindah tempat. Bahkan aku harus nyobain makanan yang aku nggak tahu itu rasanya kayak gimana ya gitu. Tapi sekali lagi kayak karena aku happy, capeknya tuh ya udah gitu, kayak happy aja, senang aja. Apalagi kalau kontennya udah jadi, kontennya itu FYP gitu ya, atau enggak meledak lah gitu, viewersnya banyak dan disukai teman-teman, aku sangat-sangat senang dan kayak puas aja gitu. Ada kepuasan sendiri gitu. Jadi mengatur waktunya ya sebisa mungkin kerjanya sambil istirahat ya kalau di hotel gitu. Bapak support nggak? Bapak alhamdulillah support ya. Yang tadinya aku deg-degan awalnya gitu, yang kayak aku takut ketika aku menjalankan kerjaan ini sebenarnya takut malah disangka lah jadi aji mumpung ya gitu. Ketika udah dikenal banyak orang kamu jadi pindah haluan buat jadi content creator. Sebenarnya enggak, dan memang benar-benar enggak disengaja. Bahkan ketika aku udah turun pun aku takut takut Bapak tahu gitu, karena Bapak follow Instagram aku kan gitu ya gitu awalnya. Bahkan ibu juga gitu ya, kayak kepikiran kayak jangan terlalu sering deh gitu. Tapi gimana ya, banyak banget gitu kerjaan yang masuk dan sayang aja kalau aku nggak ambil gitu kayak kesempatan. Bahkan kalau udah kerjasama dengan brand-brand yang udah punya nama kan itu bisa jadi portfolio aku juga ya gitu. Terus pada akhirnya aku udah tenang juga karena Bapak support itu. Bapak suka ceng-cengin aku gitu ketika pernah makan bubur. Jadi ceritanya makan bubur Bapak lagi sarapan, padahal aku kalau lagi kerja emang fokus aja ke Bapak ya, nggak ngerjain kerjaan yang di luar itu. Terus aku sambil ngedit video Bapak, terus Bapak tiba-tiba manggil, siapa izin perintah kamu nggak nge-review bubur ini katanya. kayak apa nih gitu, kenapa nih Pak tiba-tiba ngomong kayak gini gitu. Bapak? Iya gitu. Terus ibu juga kayak gitu, tiba-tiba pernah di Banjaran makan bakso gitu ya, tiba-tiba ayo gengs makan dulu gitu ya. Terus kata Bapak, halo guys kita mau review bakso nih. Jadi kayak ya udah deh, ternyata Bapak sering nonton konten aku dan beneran. Dan ternyata karena aku jarang
jarang semobil sama bapak, aku dikasih taunya sama Amel. Amel itu ajudannya ibu. Nah, Amel pernah tiba-tiba ngechat aku, Bigu katanya, karena aku dipanggilnya Bigu kan di lingkungan kerja karena gara-gara Arkan. Bigu, bapak lagi nonton video kamu di mobil sambil volumenya dikencingin katanya gitu. Video yang mana? Aku bilang kayak nggak tahu dari tadi ngeliatin IG kamu kayaknya gitu. Dalam hati malu ya sebenarnya kayak ngapain nih bapak ngeliatin gubernur gitu, ngeliatin video aku. Cuman dari situ ya mungkin bapak juga ngeliat konten aku bermanfaat ya gitu. Bahkan aku sampai bapak nanya gitu, kamu tuh dibayar berapa katanya kayak gitu. Kecil pak, kata aku tuh baru segini. Aku bantu UMKM aja, kadang-kadang ya udah nggak apa-apa kata bapak, kayak bantuin UMKM buat kamu review kayak gitu lumayan juga ya pak gitu. Kayak gitu. Jadi dan kamu tenang ya? Tenang sih sebenarnya, jadi kayak dalam hati oh bapak juga support, ibu juga support. Bahkan aku juga nggak tahu tiba-tiba kalau ibu ketika ada agenda di luar nih, ibu selalu ngomongin aku ternyata di depan banyak orang ketika misalnya lagi ngebahas pentingnya sosial media buat anak muda atau segala macam. Terus tiba-tiba ibu tuh nge-mention di sambutannya atau di speech-nya bilang, tuh kayak konten kreatornya Kang Emil, ajudan kontennya itu hebat banget katanya. Udah mah sambil kuliah katanya. Kerja sama bapak. Sekarang? Iya, aku kuliah. Akhirnya dan pada akhirnya aku kuliah. Panjang loh ini ceritanya ya teman baik. Seru loh ini. Terus. Iya, jadi ibu sampai nge-mention dan dia tuh baru kuliah, terus kerja sama Pagub, terus dia punya kerjaan lain juga sampai dikontrak sama brand-brand gede katanya. Sebenarnya aku pun belum sebesar itu ya, cuman dari cerita ibu aku ada rasa kebanggaan sendiri ya. Ternyata sedikit cerita aku bisa menginspirasi banyak orang gitu ketika ibu menceritakannya ke ke audiens yang ada pada acara tersebut gitu. Kamu kuliah di mana? Aku kuliah akhirnya, jadi aku ngambil kuliah di Universitas Terbuka. Oh, di UT. Ya, di jurusan? UT. Aku jurusan Ilmu Komunikasi. Karena aku jujur pengen dari dulu buat lancar ngomong, pede di depan kamera seperti ini nih yang ada di depan Teteh dan aku. Aku tuh dulu pemalu banget, lagi-lagi aku mention aku pemalu, aku jarang ngobrol, jarang bersosialisasi gitu. Tapi ketika aku udah masuk ke dunia pemerintahan, ya which is di Jabar Future Leader, aku ngerasa diriku lebih terbuka dan aku lebih banyak berteman dengan orang-orang kayak gitu. Bahkan ada di titik sekarang aku kayak kadang di satu acara ada tiba-tiba Kang Teguh Damang kata gitu. Iya Kang Damang. Siapa Damang? Beneran kayak aku sampai lihat-lihat dulu name tag-nya, ini siapa, dari mana? Oh dari Subang. Oh iya Kang Damang, kayak siapa gitu. Ternyata emang karena dia tuh pernah ikutan seminar online aku dulu karena diadain di Pemprov. Dan ya aku kan nggak kenal sebanyak orang yang gabung di Zoom meeting itu ya. Tapi ternyata mereka sampai follow Instagram. Aku kadang-kadang kalau misalnya ada yang kayak gitu, Kang Instagramnya apa? Aku belum follow deh kayaknya gitu. Jadi biar aku tahu namanya dia gitu. Kan kayak nggak enak ya tiba-tiba, Kang siapa ya aku kayak gitu. Jadi banyaknya orang yang istilahnya ya mungkin sedikit banyak mengenal aku sekarang gitu. Aku juga nggak nyangka bisa punya teman banyak di posisi aku sekarang gitu, nggak kayak dulu gitu kan. Alhamdulillah sebenarnya. Hebat banget sih Jay. Hebat loh kamu. Dari perjalanannya tadi dari awal banget tuh sampai sekarang, terus akhirnya ternyata dia kuliah. Kuliah akhirnya teman-teman. Alhamdulillah. Semua. Alhamdulillah. Kuliah UT itu berarti kamu kuliahnya online atau gimana? Iya online. Jadi ya itu udah kerja, selesai kuliah dulu, sambil ngerjain konten, sambil editing. Kadang-kadang aku tuh rata-rata tidurku tuh cuma 2 jam 3 jam. Kayak Pak Habibie ya tidurnya. Iya, beneran rata-rata kayak misalnya paling siang itu aku tidur jam 12. Paling maksimal karena jam 4 subuh aku harus bangun lagi gitu ya. Tapi ya gitu, kalau lagi di perjalanan tidurnya tuh dicicil ya, kayak di mobil, kayak kalau udah tapi kayak udah punya alarm sendiri, misal dari lokasi A ke lokasi B, ya udah aku pas masuk mobil tidur aja, tiba-tiba kayak kedengeran gitu ya, udah berhenti, bangun aja gitu kayak, tapi tidur itu, tapi denger gitu. Nggak pernah sengaja dibangunin patwal? Nggak sih, alhamdulillah kayaknya ya, kayak udah, cuman kayak kadang-kadang kayak lagi gini. Gitu. Udah nyampe gitu. Ya langsung tiba-tiba ambil tripod segala macam, langsung on lagi gitu kayak gitu. Gitu doang sih. Teman baik, ada lagi mau diceritain? Udah sih. Ya udah. Teman
teman baik, seru banget obrolan aku sama Teguh kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman baik semuanya. Intinya tetap berusaha dan yakin ya. Iya, yakin. Dan terus berdoa sama Tuhan. Oke? Terima kasih. Dadah. Saat melihat semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik.